kamu. Iya, kamu. Ingat ini nggak? Kalau yang ini, ada sesuatu yang menarik nih buat kamu. Penasaran? Coming soon. Tungguin ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Dia, walaupun dengan jumlah yang terbatas dengan protokol kesehatan. Namun hal ini juga tidak mengurangi makna bagi Bapak Ibu yang masih melakukan ibadah secara online. Kita percaya bahwa semua ini adalah kebaikan datangnya daripada Tuhan, dan Dia terus menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Ibrani 3 ayat 7 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jika hari ini Tuhan memanggil kita sesuai dengan apa yang kita mau, mari kita responi dengan hati yang terbuka. Mari Bapak Ibu, kita responi panggilan Tuhan dengan mengangkat suatu pujian, Bapa, lembutkanlah hatiku. Kami undang jemaat untuk berdiri. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia selama-lamanya. Sungguh,
Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji nama-Nya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Marilah datang kepadanya, menyembah dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Kebaktian kita pada pagi ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa. Kelemah lembutan memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri dari kemarahan dan sakit hati. Setiap orang yang lemah lembut akan mengeluarkan perkataan dan perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Lemah lembut merupakan ucapan bahagia. Ketiga dari rangkaian khotbah di bukit yang terdapat dalam Injil Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari bersama-sama kita mempelajari dan memaknai tema lemah lembut tidak sama dengan lemah dalam ibadah ini. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab mereka
semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dalam hidup sehari-hari yang kita jalani, banyak hal yang kita tidak rela berbagi kebaikan bagi orang lain. Terkadang, kita tidak rela mengalah karena takut kalah. Tidak rela rendah hati karena takut direndahkan. Terkadang juga, kita tidak rela bersikap lemah lembut karena merasa dalam posisi yang kuat. Namun, di hadapan Tuhan, semua menjadi berbeda dan terbalik. Justru sikap-sikap itulah yang Tuhan telah contohkan dalam kehidupannya. Marilah kita memeriksa diri kita secara pribadi, mengaku dengan jujur dan dengan kerendahan hati, memohon anugerah pengampunan kepada Tuhan atas segala hal yang berdosa dan salah dalam hidup kita, dengan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan, serta sikap dan ketidakrelaan kami hidup seturut kehendak-Mu. Ajar kami memiliki kerendahan hati dalam kami bersikap dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Dengan sikap hati yang rela untuk diajar dan diperbarui, marilah kita terima berita anugerah yang dinyatakan dalam surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang berbakti kepadamu di tengah-tengah segala kondisi di mana kami selalu berharap kepada Tuhan, kelancaran dan kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar bagaimana kami belajar daripadamu yang lemah lembut dan rendah hati. Biar Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang boleh kami pelajari bersama boleh membuat kami semakin memiliki karakter murid Kristus, yaitu lemah lembut, agar kami mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambilkan dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat sekalian, mohon maaf hari ini kita mengalami gangguan teknis di perangkat komputer kita sehingga kebaktian mundur beberapa waktu. Tapi itulah keterbatasan kita sebagai manusia, bahwa alat-alat pun tidak bisa kita andalkan kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Kita bersyukur sudah boleh memulai kebaktian kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah lemah lembut tidak sama dengan lemah. Seorang yang sangat terkenal yang memunculkan negara-negara komunis bernama Nietzsche pernah mengatakan, dunia milik orang yang kuat, yang perkasalah yang benar, yang lemah lembut harus melayani yang kuat. Kerendahan hati adalah kejahatan. Kebanggaan diri adalah kebajikan, dan kekristenan adalah sesuatu yang negatif, dikatakan begitu. Ada banyak tokoh-tokoh hebat yang sangat terkenal pada zamannya. Misalnya Alexander Agung, atau Napoleon, atau Joseph Stalin. Mereka adalah penguasa-penguasa yang luar biasa di zamannya. Tapi apakah mereka benar-benar memiliki kekuasaan, atau benar-benar mereka mengalami atau memiliki bumi, atau mereka bahagia dalam hidupnya? Ternyata mereka tidak mengalami kebahagiaan. Contohnya Stalin. Stalin itu saudara-saudara penguasa Rusia yang sangat perkasa. Tapi dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Setiap hari dia takut pergi tidur, dia takut mati. Dia memiliki 7 kamar tidur yang berbeda supaya tidak ada pembunuh yang datang menyusup ke rumahnya. Dan dari 7 kamar itu masing-masing kamar dikunci seperti pintu besi. Dan untuk menghindari aksi pembunuhan, setiap malam dia tidur di kamar yang lain dari 7 kamarnya itu. 5 mobil limosinnya dengan supir membawa dia kemana-mana kalau dia mau pergi. Masing-masing ditutup dengan kain hordeng tertutup supaya tidak ada yang tahu dia berisi di mobil mana. Saking takutnya dan cemasnya dan gak bahagia dengan apa yang dia miliki. Jadi tiada kebahagiaan sekalipun punya kuasa yang besar di dunia ini. Yesus punya pendapat yang berbeda dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya lemah lembut? Kalau kita dengar kata lemah lembut, langsung dalam pikiran kita itu orang lemah lembut adalah orang yang lemah. Sehingga tema kita lemah lembut tidak sama dengan lemah. Karena orang beranggapan lemah lembut adalah lemah. Orang lemah lembut kita bilang adalah orang yang penakut, bersuara lembut dan pengecut. Orang yang lembek, kurang semangat, kurang cekatan atau lamban, perasa atau sensitif, tidak tegas, kalahan, takut konfrontasi. Apa betul? Saudara-saudara, lemah lembut dalam kamus Webster mengatakan orang lemah lembut itu memiliki sifat pendiam dan lembut. Tidak ingin berkelahi atau bertengkar atau berdebat dengan orang lain. Itu adalah persepsi manusia, tetapi bagaimana lemah lembut yang dimaksud Yesus dalam bacaan kita? Kata lemah lembut dipakai kata praus dalam bacaan kita. Ada 3 arti yang berbeda untuk kata praus ini, sehingga akan memperjelas apa maksud lemah lembut di sini. Praus itu lemah lembut adalah sikap antara orgilotes dan orgesia. Apa itu orgiletes? Orgiletes itu artinya mudah marah, orang yang mudah marah. Orgesia artinya sama sekali tidak bisa marah. Jadi orang lemah lembut ada di tengah-tengahnya. Jadi sikap praus atau lemah lembut adalah sikap yang tidak terlalu mudah marah. Tidak bisa juga tidak marah. Jadi dia marah pada waktu yang tepat. Tidak pernah marah pada waktu yang salah. Contohnya Tuhan Yesus ketika dia marah di bait Allah, mengobrak-abrik bait Allah. Karena dia harus marah dengan sikap dan tindakan para pemimpin agama ketika di bait Allah dijadikan tempat jual beli. Lalu yang kedua, sikap pengendalian diri. Jadi kata praus ini menyebut proses bagaimana penjinakan binatang-binatang liar dan buas. Contohnya anjing Helder. Dulu anjing ini anjing liar, buas dan berbahaya bagi manusia. Tapi setelah proses praus, penjinakan dan pelatihan dan disiplin, anjing ini menjadi anjing yang sangat setia. Anjing yang penurut, yang berguna untuk manusia. Tabiat aslinya itu bisa dikendalikan. Nah, orang lemah lembut adalah orang yang kecenderungannya, alamiahnya itu, tabiat aslinya itu perusak atau ganas dan liar. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi lemah lembut, transformasi hidupnya dan menjadi berkat. Praus juga atau sama juga dengan kuda liar yang bisa dijinakkan oleh seorang pelatihnya sehingga dia dikekang oleh tali dan dia bisa dikendalikan dengan baik mengikuti instruksi dari majikannya. Demikian juga orang percaya yang lemah lembut itu bisa dikendalikan oleh firman Tuhan. Sehingga dia sungguh-sungguh bisa lemah lembut. Praus juga saudara-saudara adalah kerendahan hati yang tulus. Biasanya kata praus itu lemah lembut menunjuk orang yang tidak menyombongkan diri. Yang meniadakan segala kebanggaan diri, segala apa yang dia miliki, segala apa yang dia punya. Jadi dia sikap rendah hati, jauh dari sombong dan jauh dari merasa dirinya pandai dan hebat atau berkuasa. Karena orang menganggap dirinya pandai dan hebat, dia tidak mau belajar, dia tidak sensitif, dia tidak peduli dengan dunia sekitarnya, dunia miliknya, dan bahkan gak butuh Tuhan. Dia merasa hebat dengan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, lemah lembut yang dimaksud Yesus adalah berbahagialah orang-orang yang menyerahkan dirinya di bawah pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan, mampu mengendalikan amarahnya dengan tepat, dengan peka dan sabar dan peduli terhadap orang lain. Dan punya kerendahan hati untuk mengakui kelemahannya sendiri. Sehingga dia akan memiliki bumi, akan menaklukkan dunia ini. Jadi
lemah lembut bukan menekankan pada kelemahan, tapi pada kelembutan. Apa janji Tuhan kalau kita lemah lembut? Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Saudara-saudara, Tuhan mau belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajarlah padaku berarti mari jadilah muridku. Ikutlah teladanku. Belajar menerima aku sebagai Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Jiwa berarti dirimu sepenuhnya akan mendapatkan kelegaan. Itulah yang disebut dengan memiliki bumi. Sebab tidak kalah dengan apapun di muka bumi. Ketika kita punya kelegaan, kita punya ketenangan dan kelemah lembutan. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu ingat dalam Matius pasal 21 ayat 1-11 peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Matius 21 ayat 5. Bagian ini dikutip dari Zakaria pasal 9 ayat 9. Yesus raja yang lemah lembut, bukan raja yang lemah. Raja yang punya kuasa, punya otoritas, dan kelembutannya punya kekuatan. Apa buktinya? Ketika Yesus ditangkap dalam Matius pasal 25 ayat 53, Petrus mengeluarkan pedang dan memotong telinga salah seorang dari antara mereka. Tapi Yesus menegur dan dia berkata, Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 malaikat membantu aku. 12 pasukan malaikat. Tapi Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Ia tahu itu adalah kehendak Bapa. Dia tidak lemah. Dia bisa memanggil 12 legion pasukan atau sekitar 75.000 malaikat. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus tidak lemah di sini. Dia lemah lembut, dia percaya Allah punya rencana. Dia tidak mengambil sesuatu ke tangannya supaya seperti yang dilakukan oleh Petrus dengan pedangnya. Yesus menjalani sifat kelembutan hati. Dia percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, dan dia tidak mengambil alih segala hal ke tangan dirinya sendiri. Dia taat kepada rencana Tuhan. Padahal Tuhan Yesus Kristus punya kuasa, punya segala-galanya, dan dia bisa melakukan dan menghancurkan semua orang pada waktu itu. Tapi dia tidak melakukannya. Kelemah lembutannya adalah kekuatan buat dirinya. Karena dia bisa mengontrol kekuatan itu. Dia bisa mengendalikan kekuatan itu. Dan menjadi berkat buat kita. Sebab kalau dia mengirim 75.000 pasukan malaikat Tuhan. Dan dia tidak ditangkap dan tidak disalibkan. Maka yang kembali ke surga adalah Yesus. Anda dan saya tidak pernah akan mendapatkan keselamatan. Ada contoh lagi yang menarik. Dalam Mazmur pasal 37. Coba kita lihat Mazmur pasal 37. Kita belajar tentang lemah lembut yang dimiliki oleh Raja Daud. Kemungkinan besar Mazmur 37 ini, ayat yang ke-11 menjadi bagian yang dikutip oleh Yesus tentang berbahagialah orang lemah lembut karena ia akan memiliki bumi. Jadi sama dengan Mazmur 37 ayat 11. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Saudara-saudara,
Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Daud mengalami pergumulan menghadapi orang-orang yang memusuhi dirinya, yang tidak suka dengan dirinya. Dia sebagai raja punya otoritas, punya kuasa, dan dapat melakukan apa yang dia mau. Tapi dia tidak melakukannya. Ia tidak membalas lalu membunuh orang-orang itu. Padahal dia mampu melakukannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Itu lemah lembut. Ia tidak mau menggunakan kekuatannya. Dia punya kekuatan, tapi dia dapat mengontrol kekuatannya. Disinilah kelemah lembutan. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud dalam Mazmur 37? Coba kita pelajari sejenak. Yang pertama, lemah lembut berarti menanti-nantikan Tuhan. Ayat 9 dan ayat 11 saya akan bacakan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Lalu ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, orang yang lemah lembut, ada kesejajaran dalam ayat 9 dan 11 ini. Orang yang rendah hati atau lemah lembut akan mewarisi negeri. Dalam bahasa asli memiliki tanah. Jadi mereka yang menanti-nantikan Tuhan atau menunggu Tuhan akan mewarisi negeri dan memiliki tanah. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan dan menunggu? Menunggu atau menanti-nantikan Tuhan berarti kita menunggu karya Tuhan. Menunggu Tuhan bertindak. Kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Berarti mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang menantikan Tuhan bertindak dan dia melakukan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya. Gambarannya ada dalam ayat 5 sampai 8 orang yang menantikan Tuhan. Saya akan bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi saudara-saudara, yang Daud lakukan dalam menantikan Tuhan, dalam kelemah lembutannya, ketika banyak orang yang tidak suka dengan dia, padahal dia bisa melakukan segala hal. Ayat yang kelima, dia menyerahkan hidupnya pada jalan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi cara hidup orang lemah lembut, dia menyerahkan hidupnya pada jalan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak dan bekerja. Percaya Tuhan membela ketika orang lain menentang dirinya. Kelemah lembutan itu berakar pada keyakinan Tuhan ada untuk manusia dan pembela manusia. Jadi kalau kita lemah lembut, kita harus punya pegangan dasar keyakinan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup untuk kita. Kita diajak percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada jalan Tuhan. Jadi menyerahkan hidup pada jalan Tuhan berarti kita punya keyakinan semua jalan hidup, baik usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, ketakutan-ketakutan kita, kefrustrasian kita, kecemasan kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita mengakui tidak sanggup mengatasi keruwetan hidup. Kita tidak sanggup menghadapi tekanan hidup, hambatan hidup. Tapi percaya Tuhan mampu dan berkehendak menopang dan membimbing kita, melindungi kita jika menantikan karya Tuhan. Dengan mengerjakan bagian kita sebaik-baiknya dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Itu sebabnya yang berikutnya adalah ayat yang ke-7.
yang diam di hadapan Tuhan dan tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Jadi lemah lembut artinya diam di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan, menunggu dengan sabar. Kenapa kita harus menunggu dengan sabar? Apa dasarnya? Dasarnya adalah kita harus sabar menantikan Tuhan karena Tuhan itu dapat dipercaya. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah bisa menipu kita, dan dia tidak akan pernah menipu manusia. Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Kita harus terus kedua komitmen kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Yang ketiga menunggu dengan sabar untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita diajak diam dalam Tuhan itu dengan dasar percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat dipercaya. Komitmen kepada Tuhan apapun yang terjadi dan menunggu dengan sabar. Itulah kelemah lembutan. Tapi bukan pasif yang saya katakan tadi. Bukan bermalas-malasan. Tapi melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena hidup di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang murah hati akan menolong kita menyelesaikan apapun yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan lebih besar dari segala apapun yang melanda kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia, menantikan karya Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut memiliki ketenangan di tengah-tengah pergolakan hidup. Lalu ayat yang ke-8 dari Mazmur 37, yang berhenti atau menahan diri dari amarah dan meninggalkan panas hati dan murka. Ini sikap yang menarik dalam Mazmur 37 ayat 7b. Dalam menantikan Tuhan, orang yang lemah lembut tidak iri dengan orang fasik yang hidupnya makmur di jalan hidup mereka. Tapi apa yang dilakukan? Ayat 8, menahan diri dari amarah. Dia yakin bahwa keluarganya, pekerjaannya, kehidupannya ada di tangan Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Mereka percaya menunggu dengan sabar dan tenang akan melihat bagaimana kekuatan dan kebaikan Tuhan menolong menyelesaikan masalah-masalah itu. Dalam amarah manusia tidak pernah bisa melihat kekuatan Tuhan. Dia tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena isinya adalah amarah dan amarah, iri hati dan dengki. Karena itu semua pergumulan, semua rintangan, serta apapun yang menimpa kehidupan manusia, bahkan orang yang memusuhinya, tidak menjadikan hidupnya penuh kepahitan dan kemarahan, serta kegelisahan yang sering terjadi. Itu memiliki bumi. Kita bisa menaklukkan segala apapun di bumi ini ketika kita bisa melihat kekuatan dan kebaikan Tuhan sekalipun hidup di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Itulah potret lemah lembut yang pasti dikatakan Daud. Dimulai dengan mempercayai Tuhan, menyerahkan jalan hidup kepada Tuhan dengan keyakinan Dia akan menggunakan kekuatan dan belas kasihannya untuk melakukan yang baik buat kita. Menunggu dengan sabar dan menunggu hasilnya. Dan akhirnya tidak memberi jalan kepada kemarahan dan kegelisahan ketika dihadapkan pada pertentangan dan kemunduran. Itulah lemah lembut. Lemah lembut artinya rendah hati. Lemah lembut berarti memandang orang lain lebih utama. Lemah lembut berarti tidak balas dendam. Lemah lembut berarti mengendalikan diri. Lemah lembut berarti percaya total kepada Allah. Lemah lembut berarti melayani orang lain. Dan lemah lembut berarti menyerahkan total pada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan mewarisi negeri. Mewarisi berarti memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang dekat, dan mendapatkan janji dengan Bapa yang Maha Kaya. Lukas 15 ayat 12. Anak sulung, anak yang hilang, yaitu anak yang bungsu. Bagaimana dia menerima bagiannya dengan Bapanya yang penuh kasih. Lalu juga kita bisa melihat ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Paulus mengatakan kepada kita, di dunia
yang penuh balas dendam, kebencian, iri hati dan pembalasan, kita kalah dari dunia ini. Kita bisa mewarisi negeri seperti pesan Paulus dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan di sanalah engkau mewarisi negeri dan memiliki negeri. Selamat rendah hati dan terus berjuang menjadi umat atau murid yang rendah hati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau mengingatkan kami bagaimana lemah lembut penting buat kami. Tuhan, tolong berikan kepada kami roh belajar lemah lembut, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memiliki karakter murid-Mu, yaitu lemah lembut, agar kebahagiaan kami raih dan kami mewarisi negeri. Kami tidak kalah pada dunia ini, tapi menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala abad dan tempat mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat belajar tentang khotbah di bukit yang mengajak kami tampil beda di dunia ini, menjadi murid-Mu, membawa citra-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami belajar bagaimana kami lemah lembut. Tuhan, tolong kami dan bantu kami agar roh lemah lembut itu terus ada dalam hati kami. Kau karuniakan kepada kami dan membimbing kami untuk terus berproses dalam praus, agar kami semakin hari kami dapat bertindak, berbuat dengan tepat sesuai kehendak Tuhan. Kami dapat memiliki karakter yang Tuhan kehendaki. Kami memiliki citra Tuhan, kami rendah hati, kami tidak sombong dengan apa yang kami miliki, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami rindu seperti itu. Kami rindu seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi murid-Mu, belajar daripadamu, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, tolong proses belajar kami sampai kami mati. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat terus dengan penuh hikmat
dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Berkati seluruh program pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19 dan proses vaksinisasi, sehingga perlahan-lahan COVID-19 ini boleh sirna dari bumi pertiwi Indonesia ini. Berkati saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur dalam proses penataan ulang kehidupan mereka pasca badai seroja yang melanda mereka. Biar kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai mereka. Berkatilah upacara segala apa yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, dan juga pemerintah daerah dalam membangun kembali Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami juga berdoa buat gerejamu di tempat ini. Berkati gerejamu dalam tugas panggilannya, agar gereja kami, baik para pemimpin gereja, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, para staf bina, siapa simpatisan, boleh terus bertumbuh dalam kelemah lembutan, dalam hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa bagi seluruh perangkat ibadah yang ada di gerejamu, biar semua boleh terus Tuhan berkati, dan kami diberikan hikmat untuk terus menata ulang untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kami percaya kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan memberkati bagian kami ketika kami secara optimal menjalankannya. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Biar jemaat-Mu boleh menantikan Tuhan, menunggu dengan sabar, mengerjakan bagian dengan sebaik-baiknya dan lemah lembut. Pasti yang terbaik akan mereka raih. Dan akhirnya mereka akan berkata, Tuhan itu baik. Merancang hidup kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah keluarga. Berkati jemaat-Mu yang sakit. Topang mereka, hibur mereka, berikan semangat apapun yang menimpa mereka. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Biar kami bertekad kelemah lembutan menjadi bagian dari hidup kami. Menjadi bagian kami mengabdi kepada Tuhan. Menjadi murid-Mu yang setia sampai kami menutup mata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemeliharaan dan pernyataan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Hari lepas hari tak berkesudahan kasih setianya. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan mengingat firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening atau men-scan QR Code yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai di dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di Sekretariat Gereja Gedung Gria Anugerah lantai 3 pada jam kantor sebagai berikut. Hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16. Hari Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai pukul 12 siang. Inilah ungkapan
berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan pimpin dan tuntun di dalam kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tubuh jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, persembahan yang sudah kami kumpulkan juga kiranya kami majelis dan aktivis, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun dengan hikmat di dalam kami mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, jadilah kita sebagai orang-orang dikuasai tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita diberkati oleh Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, marilah kita bersedia untuk senantiasa membawa kesejukan dan ketenangan dalam hidup dengan belajar memiliki kelemah lembutan sebagaimana yang Tuhan Yesus maksud dan teladankan bagi hidup kita. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, nama Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu agar hidupmu bersih. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, nama Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Hai kamu. Iya, kamu. Ingat ini nggak? Kalau yang ini, ada sesuatu yang menarik nih buat kamu. Penasaran? Coming soon. Tungguin ya.